Halo semuanya, udah lama banget aku nggak bikin video baru lagi karena kalau dari kemarin-kemarin kan videonya nabung, as you guys know. Suara aku agak bindeng, maaf banget karena aku lagi masa pemulihan. Jadi dari kemarin-kemarin tuh aku nggak bikin video baru karena ya lagi sakit. So hari ini aku mau ceritain tentang semester 8 aku, which is semester terakhir. Kalau kalian juga udah follow Instagram aku, pasti kalian tahu aku udah wisuda. Nih, thank you banget buat teman-teman yang udah ngucapin lewat dari DM. Karena kalau di YouTube tuh aku cuman upload shortsnya doang, yang foto-foto doang. Tapi kalau buat lengkapnya aku belum upload, dan kemarin juga pas wisuda tuh hektik banget, jadi aku nggak banyak videoin. Mungkin nanti aku bakalan bikin video tersendiri, bakalan ceritain dapat apa aja, terus berapa biayanya dan lain-lain. Kali ini aku mau fokus ke semester 8. Pastinya nggak jauh-jauh kita bakal ngurusin skripsian. Dan di luar dari itu juga di TL tuh ada mata kuliah yang spesial. Kira-kira apa ya? So langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, di depan aku sini udah ada laptop, nih aku angkat karena aku belum setting itu buat syutingnya, jadi masih belum ada yang proper ya, aku belum siapin meja dan lain-lain. Oke, jadi di semester 8 itu aku cuman ngambil 3 mata kuliah. Jadi di semester 8 itu aku cuma ngambil 3 mata kuliah aja, dan 3-tiganya itu yang wajib karena untuk mata kuliah pilihan di semester 8-nya semua udah aku ambil di semester 6 dan semester 7. Nah, karena aku bikin videonya itu telat banget, jadi kalau aku buka C6, Sistem Informasi Akademik aku itu udah keluar wisuda doang. Jadi aku udah gak keluar lagi profil yang kayak biasanya aku tunjukin ke kalian, yang ada TL, terus juga ada mata kuliah yang harus diambil sebelumnya, terus penjelasan dan lain-lainnya. Jadi aku sebutin aja dan aku kasih tahu secara garis besarnya. Jadi yang pertama itu aku ambil ada TL 4201, yaitu perencanaan dan pengelolaan proyek. Yang kedua ada TL 4096, itu perancangan teknik lingkungan. 3 SKS, kalau tadi by the way perencanaan dan pengelolaan proyek itu 2 SKS. Dan yang ketiga ada TL 4099, yaitu seminar dan tugas akhir. 5 SKS, inilah yang disebut sebagai skripsi ya, tugas akhir. Jadi totalnya aku cuma ngambil 10 SKS aja yang wajib, karena mata kuliah yang pilihan, terus juga yang ada di semester 8 dan lain-lainnya udah aku tarik duluan dan udah aku ambil duluan gitu. Jadi intinya sudah memenuhi standar minimum, dah lebih sedikit karena kemarin juga aku magang dan puji Tuhannya bisa di-convert juga. Jadi total aku ngambil 165 SKS karena seharusnya itu 144 itu minimumnya. Kalau lebih sih lebih bagus ya. Nah, si PTL biasa kita singkatnya, ini semacam kayak proyek besar gitu. Jadi awal-awal tuh kita nggak ada mata kuliah pengantar, kita harus belajar apa gitu, enggak. Jadi jatuhnya kayak skripsi, kayak tugas akhir tapi versi kelompok. Jadi awalnya itu kita bakal nentuin tuh siapa aja anggotanya. Sebelumnya tuh agak lebih heboh ya, karena dulu itu ada sistemnya berdasarkan IPK-nya, jadi kayak pinter-pinter semua. Terus ada juga yang berdasarkan NIM-nya. Tapi secara garis besarnya itu dalam satu kelompok ini isinya 4 orang, dan 4 orang ini punya minat yang sama pada umumnya, karena nanti kita bakal ngambil topik-topik yang memang kita inginkan. Jadi ada satu kelompok yang ngambil K3, terus ada juga yang ngambil air minum, ada yang ngambil udara, pokoknya sesuai dengan minatnya masing-masing. Terus udah deh kita pilih sendiri topiknya, dan tempatnya juga kita yang nentuin, kita mau apa yang dibahas. Nanti kita juga dapat dosen juga, dosen pembimbing. Pada umumnya sih biasanya PTL. Pada umumnya PTL itu dosen pembimbingnya 2. Jadi ada dosen pembimbing yang utama, ada juga yang kodosbingnya. Kalau misalnya kita tugas akhir, itu juga cukup, karena kalau PTL itu kan agak lebih ribet ya, apalagi 4 orang. Jadi kalau misalnya mau kompleks juga kayak oke gitu, karena tanggung jawabnya 4 orang, nggak sendirian. Jadi yang topik yang aku ambil itu K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa aku pilih K3? Aku mau sedikit introduction dulu, karena aku ngerasa nggak terlalu jago ya untuk di air, udara, apalagi tuh udara. Udara tuh kita baru belajar kayak di semester-semester akhir. Sedangkan untuk air, terus limbah padat, sampah, air limbah, itu kita udah diajarin dari awal-awal semester. Nggak tahu kenapa sih udara itu diajarinnya akhir-akhir. Tapi tetap aja ada yang minat, dan banyak yang bilang juga di udara itu lebih cepat, terus juga ada yang bilang di air lebih gampang juga. Sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing. Terus kalau di K3 itu banyak yang bilang katanya itu gampang, tapi ada juga yang bilang enggak. Sebenarnya menurutku ya, secara overall setelah aku jalanin, itu kalau dibilang gampang juga nggak gampang-gampang banget. Kenapa? Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan sekarang itu mereka udah memenuhi standar K3. Walaupun mereka bukan yang bagus banget, tapi setidaknya mereka sudah melebihi dari batas minimumnya. Jadi susah banget sebenarnya buat cari perusahaan-perusahaan ataupun tempat-tempat yang K3-nya masih kurang gitu loh, yang butuh perbaikan. Kenapa? Karena dari PTL ini outcome-nya adalah kita kasih inovasi-inovasi ataupun perencanaan berdasarkan desain-desain yang kita buat untuk memenuhi si standar ataupun regulasinya tersebut. Jadi itu menurutku suatu kesulitan tersendiri. Menurutku nih, kalau di air atau udara itu udah jelas kita bakal perbaikan pakai alat ini, terus juga template-nya kurang lebih bakal sama, entah itu beda angka atau beda desain secara garis besarnya doang. Tapi kalau di K3 tuh bisa bener-bener luas banget. Kita bisa bahas tentang bau, tentang bising, terus juga kemarin ada pencahayaan juga, kelembapan, suhu,
dan desainnya pun nggak cuman bener-bener oke satu udah template nih, kalau misalnya masalah cahaya pasti si lampunya, belum tentu gitu loh. Karena bisa aja ternyata lampunya nggak perlu kita apa-apain, tapi titiknya atau perlu kita tambahin cupnya atau pendekatannya tuh ke orangnya. Menurutku tuh seluas itu gitu loh. Jadinya ya belajar banyak hal baru, dan kebetulan selama kita di ITB itu kalau untuk bahasan tentang K3 nggak terlalu banyak juga sih SKS-nya. Setelah kita udah buat proposal, terus pastinya kita bakal ngajuin dong kita mau ngambil metodenya apa, terus kita bakal ambil data. Nah, aku bakal tunjukin ke kalian kurang lebihnya itu kemarin kita pas kerjain PTL itu kita perginya ke PT Trima Sarana Garment Industry. Sebenarnya sebelumnya itu kita udah ada satu PT yang kita pengenin gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa pas kita lihat itu gak berjalan lancar gitu loh. Jadi harusnya ini langsung ke pihak A, tapi kita tuh dibawa muter-muter ke pihak C dulu, ke D dulu, ke B dulu, dan ujung-ujungnya tuh gak nyampe ke A. Dan itu udah ngebuang waktu sekitaran 3-4 bulan. Itu kan lumayan banget kan, sedangkan PTL ini tuh hanya 6 bulan maksimumnya, karena kita kan pengen lulusnya di bulan Oktober ya, maksudnya kita pengen ikut wisudanya di Oktober ini, jadi kita buru-buru ngejar, terus pas ngelihat ini udah gak ada prospeknya, langsung pindahin semuanya, ubah-ubah, kita langsung propose ke PT yang baru, dan puji Tuhannya di situ dikasih kelancaran. Terus ya udah kita ngambil data. Kemarin itu kita nggak boleh banyak foto karena ada beberapa pola-polanya, terus juga aksesoris-aksesoris dan lain-lainnya itu bersifat privacy gitu, karena mereka belum pasarin juga, dan ada beberapa model juga yang belum launch, jadinya kemarin juga agak sulit buat ngambil foto-fotonya, tapi secara garis besar sih ada beberapa fotonya. Dan kita bagi tugas, kebetulan karena kesananya juga berempat, dan itu ada di Kopo, sedangkan kita di daerah Dago ya kan, jadi lumayan banget macet, jalan jauh-jauh. Kalau misalnya masalah drama-drama, itu balik lagi tergantung ke teman-teman dan kelompok kalian masing-masing sih kalau menurutku, karena mau gimana pun pasti ada deh drama-drama kayak gitu. Terus lanjut, udah selesai kita ngambil data, kita pastinya ngolah. Kalau kemarin kita nggak ada aplikasi-aplikasi yang buat ngolah data sih, karena memang data-datanya kan udah ada hasilnya dari alat-alat yang kita pakai, terus langsung kita lihat misalnya untuk pencahayaannya, apakah pencahayaannya itu udah sesuai dengan standar atau belum. Terus kalau misalnya belum, apa yang bakal kita lakuin, kita bikin banyak alternatifnya, apakah kita ganti lampunya atau kita ganti titiknya, pokoknya kita ngikutin hierarkinya. Jadi kita pertama eliminasi dulu atau kita substitusi dulu, pengendalian teknis, terus juga pengendalian administrasi, baru terakhir itu kita pakai APD. Kita langsung buat laporannya, kerjain semua, bagi tugas, dan pastinya ada desain karena PTL itu nggak lengkap kalau nggak ada desainnya. Nah, cuman tergantung desainnya. Kalau misalnya kalian mau pakai SketchUp juga boleh, tapi kemarin sih kita pakai AutoCAD sih, yang paling banyak tuh AutoCAD. Terus kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi lagi yang bisa divisualisasiin, yang bisa di 3D-in, itu juga lebih bagus. Terus kan aku tuh bukan tipe orang yang jago buat desain ya, pakai AutoCAD. Jadi kita berempat itu benar-benar hampir bisa dibilang buta sama AutoCAD. Tapi mau gimana pun, semua harus selesaikan pakai AutoCAD. Jadi aku belajarin, aku take in charge buat bikin AutoCAD-nya. Nggak sesempurna itu, tapi menurutku overall bagus dan aku puas sih sama hasilnya, karena itu benar-benar menyita waktu yang cukup sangat banyak banget. Terus kita bikin detail-detailnya juga, terus setelah udah sidang kita harus print poster dan lain-lain, terus selesai deh untuk si PTL-nya. Kurang lebihnya kayak gitu. Aku cuman kasih gambaran besarnya aja, garis besarnya, karena memang aku udah gak ketemu lagi si penjelasannya itu. Lanjut, yang kedua itu ada seminar dan tugas akhir. Nah, untuk seminar dan tugas akhir ini sebenarnya kurang lebih mirip sama PTL. Ini adalah skripsi individu. Kita juga nggak ada kelasnya, kita nggak belajar, jadi kita siapin semuanya, kita buat proposalnya, kita ajuin dulu, terus nanti dapat dosennya, atau kalian mau ngerjain proyek dosen juga boleh. Terus udah gitu, kita pastinya bikin laporannya, cicil dari bab 1 sampai bab 6, ataupun bab 5, tergantung. Oke, maaf banget ada sedikit gangguan, tapi bedanya kalau di TL itu kita nggak ada sempro. Biasanya kan orang-orang tuh ajuin proposal dulu kan, terus kayak biasanya kan ada congratulation ya kan, congratulation. Kita nggak akan disidang sama dosennya, jadi langsung ajuin proposal, terus udah selesai, tinggal udah oke, terus kita langsung sidang deh nantinya. Awalnya yang diajuin judulnya apa, terus tiba-tiba judulnya jadi beda. Itu menurutku udah hal yang lumrah banget. Aku sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang diceritain untuk seminar dan tugas akhir menurutku. Ini memang sangat-sangat melelahkan banget karena berbarengan sama PTL. Jadi kayak rasanya 2 kali ngerjain skripsi at the same time, cuma bedanya satu individu satu kelompok. Dan juga untuk TA-nya itu aku kemarin ngambilnya juga K3, seperti yang kalian lihat di video aku waktu aku ngambil di PTDPP. Sama itu K3 juga, jadi PTL sama TA aku sama-sama K3 supaya lebih memudahkan aja sih menurutku, nggak terlalu berbeda jauh. Dan kurang lebihnya juga alat yang dipakai sama juga, dan pembahasannya lebih luas yang di PTL, karena di PTL itu memang evaluasi K3, sedangkan kalau aku ini ngambilnya tentang panas aja kalau untuk TA-nya. Overall oke-oke aja sih, soalnya
Memang kemarin itu aku terhambat buat TA-nya itu karena PTL-nya. Jadi aku kerjain TA dulu, udah setengah, terus lanjut PTL, terus baru lanjut TA lagi. Cuman kalau aku kemarin itu lihat referensi-referensi dari kakak tingkat, supaya aku ngerti dan supaya aku tahu apa sih yang bakal aku kerjain, kerangkanya kayak gimana, gambarannya kayak gimana. Terus untuk seminarnya buat tugas akhir itu mirip-mirip kayak KP yang pernah aku ceritain juga. Jadi ada teman-teman kita yang nonton di sana, terus juga ada koordinatornya. Seperti biasa ada sesi tanya jawabnya juga, terus kita pemaparan 15 menit kalau nggak salah. Terus ada Q&A-nya juga, semuanya dalam bahasa Inggris, baik itu dari PPT-nya, dari penyampaiannya juga, tanya jawabnya. Terus setelah udah selesai dari seminar, biasanya nanti ada revisi-revisi lagi, terus ada bimbingan, baru ada daftar sidang, terus nanti nyiapin draftnya juga buat PPT-nya. Tapi bedanya kalau sidang ini semua dalam bahasa Indonesia. Soalnya sisa-sisanya kurang lebih sama, cuma bedanya PTL itu nggak ada sih seminarnya. Jadi kita udah langsung ujian akhirnya tuh di sidang. Kalau misalnya TA, kita ada seminarnya dulu. Dan yang ketiga, yang terakhir, last but not least, itu ada perencanaan dan pengelolaan proyek. Nah, kalau perencanaan dan pengelolaan proyek ini, kita baru kayak kelas biasa. Jadi kita tetap belajar, terus juga ada pemaparan-pemaparannya juga, materi dari dosen juga. Ini menurutku secara garis besar sebenarnya merangkum pelajaran kita dari semester 4, I guess, sampai semester 7. Jadi bener-bener tentang air juga iya, tentang udara, terus gimana caranya kita bikin proposal juga iya, mengidentifikasi nanti kalau ada masalah kita lihatnya kayak gimana, perhitungan-perhitungannya, terus juga tentang revenue juga. Menurutku seru, tapi sebenarnya ini di satu sisi juga susah buat aku. Jadi memang selama semester 8 ini tuh kita belajar cuman satu mata kuliah doang. Jadi masuk kelas tuh cuman satu mata kuliah. Kalau misalnya untuk PTL sama TA, itu kita cuma masuk di awal buat kayak semacam introduction-nya doang, jelasin kurang lebihnya kayak gimana sistemnya, terus alurnya. Tapi kalau misalnya untuk si PPP ini tuh kita beneran masuk kelas, ada ujian tertulisnya juga, kita bikin pohon sasaran, strategi, masalah, penyiapan proyeknya kayak gimana. Untuk UTS sama UASnya menurutku kurang lebih agak-agak mirip sama tahun lalu, walaupun nggak bisa dibilang mirip-mirip banget ya, tapi ya setidaknya cukup membantu lah. Nah nanti aku bakal tunjukin nih salah satu contoh si PPT-nya ya. Kita akan lihat dari siklus hidup proyek. Kalau misalnya anak-anak teknik lingkungan tuh kayaknya dengan ISO, SNI, terus juga peraturan pemerintah, kebijakan-kebijakan lainnya pasti nggak asing banget. Nah, kalau kita ngomongin ISO pasti nggak lengkap kalau nggak ngomongin Plan, Do, Action, Check, PDCA. Jadi juga sama, kita akan lakuin apa aja yang kita planning, contohnya kayak aspek lingkungan, terus juga persyaratan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya. Terus yang kita lakukan, kita bikin struktur dan tanggung jawab, komunikasi, dokumentasi, kemudian kita cek tuh, ceknya itu dalam bentuk pemantauan pengukuran, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan pencegahan, sampai akhirnya kita bisa ngelakuin pengkajian manajemen, dan jadilah si action itu seperti kayak gitu sih. Jadi terus-terus siklusnya. Jadi kita tuh juga belajar tentang pohon-pohon, nggak cuma pohon-pohon tumbuhan, tapi kita juga belajar tentang pohon masalah, sasaran, sama strateginya. Jadi kita tahu nih, kita bisa identifikasi masalahnya tuh apa, strateginya tuh kayak gimana yang kita lakukan, dan sasarannya itu siapa yang kita tunjukkan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tuh tepat sasarannya, bukan kita bikin solusi, tapi kita nggak tahu nih mau nyelesain buat siapa solusinya, kayak gitu. Rencana kegiatan-kegiatan apa aja yang bakal kita lakuin, biayanya berapa, ahli-ahli yang perlu terlibat. Ini bakalan berguna banget ketika kita menyelesaikan suatu proyek. Namanya juga udah PPP, kalau udah proyek. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan pada suatu kegiatan, suatu masalah, kita tuh tahu bisa identifikasi dari kegiatan awal sampai akhir, apa aja yang perlu kita lakukan, siapa aja yang perlu terlibat, berapa biayanya, pokoknya semuanya deh rincian-rinciannya. Kita pasti juga belajar tentang cara nyusun proposalnya, karena memang salah satu tugas dari si PPP ini tuh kita bikin presentasi di mana kita ceritanya tuh kayak ngasih proposal, dan kita kasih tahu juga kegiatan apa yang kita bakal lakuin, terus juga RAB-nya kayak gimana, identifikasi masalahnya. Jadi seakan-akan ya kayak kita beneran propose ke proyek, cuman bedanya ini nggak bener-bener ngasih ke perusahaannya. Oke, so overall sebenarnya kalau aku bilang di semester 8 ini, kalau berdasarkan kelasnya, kita banyak banget waktu kosongnya, banyak banget waktu gabutnya. Dan ini kan lumayan lama ya, 6 bulan gitu. Tapi kalau misalnya kalian sambil chaos ngerjain TA, terus juga chaos ngerjain PTL, apalagi kalian juga lagi magang, itu berasa banget sih menurutku hektiknya. Tapi overall menurutku semester 8 seru sih, karena itu jadi semester akhir. Tapi kalau buat teman-teman yang ngambil student exchange sih biasanya bakal 9 semester, karena kan ada satu semester yang harus dibayar kemudian gitu ya. Jadi agak lebih lama, tapi buatku kayak ya udahlah ya. Kalian juga dapat opportunity yang lebih dari teman-teman yang lainnya, jadi jangan disesalin. Karena semester-semester sebelumnya kan menarik banget ya, banyak yang bisa dipelajarin, maksudnya ada banyak-banyak matkul. Kalau ini tuh agak berbeda gitu loh, jadi aku jujur agak bingung jelasinnya. Dan aku bakal bikin video yang terpisah, PTL itu sistemnya kayak gimana atau alurnya, begitupun juga dengan TA. Buat teman-teman di semester akhir,
fighting. Jadi segitu aja videoku hari ini. Thank you so much guys for watching. Semoga kalian gak terganggu ya dengan suaraku yang bindeng. I'll see you guys on my next video.